Engkau berkati tempat ini Tuhan. Tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus semua jemaat yang hadir Tuhan. Tutup bungkus dengan perisai perlindungan darah Yesus. Kami tahu bukan cuma Tuhan yang hadir, tapi ada kuasa-kuasa gelap yang coba-coba untuk hadir dan ingin mendakwa setiap kami Tuhan. Tuhan, lepaskan kami dari segala yang jahat. Lepaskan, luputkan kami dari segala yang jahat. Demikian juga benih firman yang akan ditaburkan Tuhan. Luputkan dari segala pencuri-pencuri Tuhan. Janganlah ada yang mencuri benih firman yang akan ditaburkan Tuhan. Dan biarlah Kau menjagainya, agar kami selalu mengingat apa yang akan ditaburkan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta pelayanan malaikat sepanjang ibadah ini berlangsung, mulai dari sekarang sampai di akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus termaterai. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap mendengarkan firman, mari katakan amin. Shalom buat 5.000 jiwa di tempat ini. Shalom buat yang di online ya. Thank you semua udah hadir di tempat ini. Oke, sore ini kita mau belajar tentang kasih dalam pergaulan. Ya, kita tahu Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengasihi Dia, untuk mengasihi sesama kita. Ya, kita baca, kita buka Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ya, ayat 30 sampai 31. Saya bacain ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oke, kita tahu ya, Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, yang namanya hukum adalah hukum. Ya, hukum tidak boleh dilanggar. Yang melanggar akan kena sanksi. Ya, sebuah perintah harus dilakukan. Gak bisa kalau ngeyel juga kena sanksi. Ya, demikian juga hukum Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi. Ya, tapi ini Markus 12 ayat 30 sampai 31 tante. Ya. Kembali kepada tadi ya, perintah Yesus apa ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Satu, segenap hati ya. Jadi kita harus minta kepada Bapa, minta diberikan kasih dan anugerah untuk kita memiliki hati Bapa. Kalau kita nggak diberikan anugerah oleh Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengasihi dengan benar ya. Mengasihi bisa, tapi mengasihi dengan benar loh yang Tuhan mau loh. Dengan apa? Segenap hatimu, dengan hati Bapa. Mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Yang kedua dengan segenap jiwamu ya. Jiwa itu bicara tentang hati, pikiran, perasaan ya. Nah, kehendak ya. Jadi sampai di kehendak aja kita harus mengasihi ya. Kehendak kita mau mengasihi dengan benar, bukan dengan asal-asalan. Kalau cuma asal-asalan banyak yang asal-asalan, mengasihi aja ya kan. Tapi kalau dengan benar, sesuai dengan apa perintah Tuhan, itu nggak gampang. Harus perlu kasih karunia Tuhan. Mengasihi berarti berkorban, mengasihi berarti memberi. Sementara ada banyak orang yang nggak bisa memberi. Ada banyak orang yang nggak mau berkorban untuk orang lain, cuma maunya buat anaknya tok. Ya, untuk saudara sekandung pun belum tentu mau, ya kan? Ada banyak orang yang mengasihi dengan seadanya, bukan dengan segenap hatimu, bukan dengan segenap jiwamu, ya. Bukan dengan segenap apa yang ketiga? Akal budimu, ya. Mengasihi dengan akal budi itu berarti kita diajak untuk berpikir, bukan sekedar mengasihi biasa saja, tapi mengasihi dengan akal budimu. Gimana waktu kita menghadapi satu permasalahan, kita harus melihat gimana cara nolong orang ini. Nah, itu kan menggunakan akal budi. Jadi gak cuma ngomong doang, menghibur sekedarnya doang, tapi dengan akal budi kita mikir gimana supaya orang ini terlepas dari permasalahannya.
inilah yang dikatakan mengasihi dengan segenap akal budimu, ya. Minta pikiran yang penuh hikmat untuk mampu menangkap cara Tuhan, apa yang Tuhan mau, mengasihi dengan caranya Tuhan. Yang keempat dengan apa? Mengasihi Tuhan dengan apa tadi? Ya, segenap kekuatanmu. Kekuatan kita tuh apa? Kekuatan kita adalah tenaga dan harta kita. Ya, jadi mengasihi nggak cuma ngomong doang. Seperti tadi di awal saya bilang, mengasihi adalah berkorban, mengasihi adalah memberi, mengasihi adalah mengorbankan diri sendiri, mengutamakan kepentingan orang lain. Ada kitanya ngirit tapi orang lain kita yang harus bantu. Ya, itu dengan hartamu, dengan segenap tenagamu. Kamu capek tetap waktu orang minta didoakan, ya kamu datang ke rumah sakit, doain orang itu. Ya, kita pengen tidur tapi telepon bunyi, Bu tolong doakan saya. Ya tetap kita bangun, gak jadi tidur. Korbankan kepentingan kita sendiri untuk mendoakan orang lain, membantu kesusahan orang lain dengan mengorbankan jam tidur kita. Ya, itu juga mengasihi. Jadi mengasihi gak biasa saja. Orang mengasihi dengan benar itu dengan segenap akal hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan kekuatanmu. Ya, yang hukum kasih yang kedua adalah mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi contohnya apa? Kalau kita kasih orang baju kita nih yang kita masih mau pakai, itu yang dikasih ke orang lain. Jangan yang udah kayak serbet yang kita udah gak mau pakai, itu yang dikasih orang lain. Itu juga nggak mengasihi dengan benar. Ya, waktu kita mau memberi ke orang lain, memberi makanan pun ya diukur. Aku mau nggak makan makanan ini? Kalau aku nggak mau makan makanan ini, jangan dikasih orang lain. Itu berarti tidak memberi dengan benar, tidak mengasihi dengan benar. Ada banyak orang yang ngasih orang tuh udah keras baru dikasih orang, udah berapa hari baru dikasih orang. Nah ini juga tidak mengasihi dengan benar. Latihlah otot rohani kita, latihlah jiwa kita, perilaku kita, cara berpikir kita untuk mengasihi dengan benar. Ya. Jadi kenapa sih Tuhan itu apa sih tujuan Tuhan itu untuk menginginkan kita untuk mengasihi dalam pergaulan? Ada yang tahu nggak apa tujuan Tuhan? Kenapa kita suruh mengasihi dalam pergaulan kita? Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan suruh kita mengasihi orang lain dalam pergaulan dengan segenap 4 tadi? Hatimu, jiwa, perasaan, kehendak, kekuatan, ya kan? Nah itu. Kenapa? Itu perintah. Ya, 1 itu perintah. Next, ada lagi yang mengerti? Perintah kedua mengasihi sesama, ya. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama. Kepada sesama pun seperti hampir sama loh intinya loh. Kasih. Iya, seperti mengasihi diri kita sendiri kan. Lah kan hampir sama. Seperti perintah yang pertama, ya kan, dengan segenap apa? Mengasihi diri sendiri. Beli baju, mau pakai baju, ya kita minta yang terbaik. Mau makan yang enak. Nah, itu kan mengasihi diri sendiri. Seperti mengasihi diri sendiri. Demikian juga waktu kita mengasihi orang lain. Mau traktir, ya jangan traktir yang kamu gak makan. Kalau kamu mengasihi, traktir yang kamu juga makan, yang kamu juga suka. Nah itu mengasihi diri sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kenapa Tuhan menginginkan itu? Yang pertama, Tuhan menginginkan keselamatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, untuk orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan menginginkan itu. Kenapa kita disuruh mengasihi dengan benar? Karena Tuhan mau menginginkan keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitar kita. Ya. Yang kedua, kehadiran kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita diberkati, kalau kita nggak bisa memberkati orang lain, nanti Tuhan ganti. Nah ya, jadi be careful. Kalau kita digerakkan Tuhan untuk kita kasih orang itu, berkati orang ini, bayarin deh gitu misalnya, ya udah lakuin aja ya. Karena apa? Kita harus menjadi berkat, diberkati bagi orang lain ya. Enak kan kita jadi salurannya loh ya. Daripada kita yang ditraktir, mending kita yang mentraktir, kita yang jadi saluran berkat itu ya kan. Nah itu orang yang diberkati itu pun harus berjaga-jaga ya, nggak gampang. Orang
Orang diberkati bisa jatuh, orang yang tidak diberkati juga bisa jatuh. Itulah kenapa Tuhan selalu mengingatkan kita untuk sadar, waspada, dan berjaga-jaga masuk dalam doa peperangan rohani, untuk kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Nah itu ya. Yang ketiga, next, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Yang keempat, Tuhan mau kita menjadi kebanggaan Tuhan, yaitu kita berbeda dengan orang-orang lain. Bukan seperti orang dunia mengasihi seenaknya sendiri, habis ngasih ngunek-ngunek ke, habis memberkati ngerasani aku itu yang memberkati aku loh, bisa begitu. Nah itu orang dunia. Kalau orangnya Tuhan, itu ada aturan-aturan yang Tuhan punya. Yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh melihat, ya kan? Jadi kayak gitu ya. Kalau dilihat orang, ditepuk tangani orang, tapi kita nggak sengaja pamer, ya udah, ya kan? Tapi kita juga berdoa, Tuhan, aku nggak bermaksud pamer. Tapi jangan apa terus maunya ditepuk tangani loh ya. Itu spiritnya udah nggak bener dulu, ya. Oke. Jadi untuk bisa mengasihi diri sendiri dan orang lain dengan benar, itu seseorang itu menurut saya harus pulih dulu gambar dirinya. Kalau orang mengasihi, itu belum, orang itu untuk mengasihi, ada orang yang spontan, orang yang belum pulih pun bisa mengasihi, tapi mengasihinya enggak dengan benar loh kadang, ya kan? Semua orang bisa mengasihi. Waktu lihat ada orang kecelakaan, ya kita bisa mengasihi. Lihat gitu, diteleponin ambulan terus ditinggal pergi, nah itu udah mengasihi, ya kan? Nah, tapi orang yang mengasihi dengan benar di Alkitab contohnya siapa? Orang Samaria, ya. Dia nggak kenal orang itu, tapi dia menolong. Misalnya zaman sekarang dia dipinggirin, diteleponin ambulan, diikuti sampai rumah sakit, dirawat, dikasih jaminan. Ini nanti kalau benar ini aku, ya kan, karena dia seorang diri, ya ditolong sampai seperti itu. Itu seperti diri sendiri waktu kecelakaan mau gimana. Nah itu dilakukan sama orang Samaria. Nah jadi kita juga harus mulai menerapkan hal itu untuk kita bisa mengasihi diri sendiri. Itu dengan benar, dengan catatan dengan benar, itu harus sudah pulih. Kalau orang yang belum pulih, masih ada roh kesakitan, itu belum bisa mengasihi dengan benar. Kalau menurut saya loh ya, itu belum bisa. Orang yang belum pulih itu belum bisa mengasihi dengan benar, ya. Orang yang masih ada kesakitan dalam gambar diri maupun dalam inner child-nya, masa kecilnya belum selesai, belum didoakan pemulihan dan sebagainya, itu pun tidak bisa mengasihi orang lain. Apalagi mengasihi diri orang lain, mengasihi diri sendiri aja belum bisa. Dia masih ada dengan khotbah dia tersinggung. Nah itu orang yang belum pulih gambar dirinya. Ada orang lihat ada orang misalnya orang lain memberkati orang lain, dia melihat enak ya dia kok diberkati kok aku enggak ya, iri. Nah orang yang seperti ini biasanya inner child-nya belum pulih, luka-luka di masa kecilnya itu belum pulih. Jadi lihat orang diberkati dia nggak bisa, dia iri yang ada. Nah ini orang yang belum pulih. Saya pernah ketemu sama seseorang, orang ini suka nyakiti diri sendiri. Kalau dia marah dia suka mukulin sofa atau mukulin apa yang empuk, roda empuk, tapi dipukul berulang-ulang. Saya tanya, kenapa kamu kayak gitu? Karena aku merasa dia bilang daripada aku mukul orang, mending aku mukulin sofa, mukulin kasur. Nah dia bilang kayak gitu. Nah ini orang yang belum pulih seperti ini. Bahkan dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri, nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Pada saat dia ketemu teman yang lagi butuh bantuan nih, cuek, orang ini cuek. Kenapa kok kamu nggak bantu? Lah, ya biarin aku urusannya sendiri-sendiri. Aku aja punya urusan banyak yang belum selesai. Nah ini orang yang belum pulih nggak akan bisa mengasihi dengan benar. Ini jelas karena saya ketemu orangnya, saya tahu seperti apa hidupnya. Jadi, apalagi dia bilang, aku ingat perlakuan papaku terus. Kalau aku pulang telat, aku dipukul. Aku nakalin adikku, aku dikejar, aku dipukul pakai sapu. Nah, jadi anak ini penuh dengan kesakitan. Kalau lihat orang lain disayang, dia nggak bisa menerima dengan ikhlas. Nah, demikian juga dia nggak bisa mengasihi. Dia melihat teman dekatnya itu lagi sedih, lagi dalam masalah gitu. Dia cuek aja. Aku bilang, kenapa kamu nggak bantu? Biarinlah urusan dia, bukan urusan aku. Nah ini orang ini nggak bisa mengasihi.
Kalau orang yang inner child, orang yang gambar dirinya belum pulih, belum berdamai dengan diri sendiri, belum memaafkan diri sendiri, nah ini orang ini tidak akan bisa mengasihi dengan benar sesuai perintah Tuhan. Nah inilah kenapa kita harus pulih dulu. Ya, kita harus berusaha untuk pulih gambar diri kita, inner child kita, karakter kita pulih dulu supaya apa? Bisa mengasihi dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, karena apa? Dia akan terus tersiksa, menyiksa diri, kesakitan-kesakitan ya. Dia tidak ada waktu untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi diri aja nggak bisa, apalagi mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Dia cuma menganggap Tuhan ada, kewajiban doang, aku berdoa, aku ke gereja, kewajiban doang, tapi nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang menjadi saksi Kristus untuk memperlihatkan kasih kita di dalam pergaulan kita, yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara menolong teman-teman. Misalnya dalam pergaulan kita, dalam teman kita ada yang rumah tangganya berantakan. Nah, di situ kita sebagai teman, misalnya perempuan dengan perempuan, kita harus mengasihi dia. Ya, kita harus mengasihi dia, membimbing dia, mengajarkan cara untuk mengasihi itu apa? Mengajarkan. Oh, rumah tanggamu begitu ya sama suamimu. Gimana kalau kita coba yuk, kita doa yuk, kita bawa Tuhan, kita panggil Tuhan untuk membantu menyelesaikan rumah tanggamu. Kita ajak dia untuk berdoa. Kita doakan dia sendiri juga diajar untuk berdoa. Jadi kalau menurut saya mengasihi bukan cuma memberi. Mengasihi itu juga harus mendidik, menghibur, mengajarkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman sampai dia melihat ada Tuhan dalam diri kita. Itu mengasihi yang benar. Karena tujuan mengasihi adalah keselamatan. Tujuan mengasihi adalah memuliakan nama Tuhan. Itu menurut saya ya. Jadi kita tahu ya, coba kita amati ya. Ada nggak di sekitar kita orang yang mengasihinya tuh mengasihi, tapi kok gitu tak gitu loh. Nah itu belum mengasihi dengan benar. Mata kita harus jeli melihat sekeliling kita. Siapa orang-orang yang harus kita tolong? Ya, kita harus jeli. Kita harus memperhatikan siapa teman yang perlu bantuan kita. Ya, itulah kenapa kita sendiri harus pulih dulu. Kalau kita belum pulih, itu seperti orang buta menuntun orang buta, akhirnya jungkel bareng. Ya, ada lubang jeglong bareng. Ya, nah makanya kita harus pulih dulu, harus menjadi soko gurunya Tuhan, menjadi garam dan terang dunia dulu. Baru kita melatih otot kita menjadi itu dulu, baru bisa mengasihi orang lain dengan benar. Karena ada banyak orang yang cuma mendoakan tok, tahu orang ini lapar, dia nggak dikasih makan, didoakan tok, ya tetap lapar orang itu. Mengasihi itu berkorban, memberi. Waktu lihat dia lapar, ya kamu keluarin duit. Nah ini, atau telepon temenmu, kamu kan kaya, mau nggak bantuin ada orang yang nggak bisa makan, mau nggak nyumbang, mau nggak? Nah itu loh, itu kita bisa lakukan itu juga, ya berdampak. Ya, mengasihi itu berkorban, mau kehilangan kuota nelpon kayak mau nahan malu. Aku nggak punya duit, di situ ada orang sakit banget. Kamu mau nggak nolongi, kamu mau nggak nabur. Nah itu mengasihi, walaupun bukan dengan uang kita, tapi dengan tenaga, kekuatan kita, apa yang kita punya. Punyanya kuota ya telepon, ya toh. Punyanya kuota telepon, cari bantuan. Jangan diam. Ini mengasihi dengan segenap kekuatan kita, ya. Oke, anak yang dibesarkan dengan ambisi yang ngawur sama orang tuanya akan jadi anak yang keras, anak yang minder dan tertutup ya. Ini ngomong mengasihi ya. Saya ini pernah melihat ada seorang ibu. Kalau belum pulih itu jangan menikah. Kalau belum pulih selesaiin dulu masalahmu, inner child, gambar diri itu selesaiin dulu. Karena kamu akan jadi batu sandungan di dalam keluargamu pasti. Ya saya punya teman ekonominya lumayan, tapi orang tuanya ambisi. Dia pengen anaknya itu ranking 1. Ya, padahal baru SD. Waktu itu saya masih ada di Solo. Saya ada teman yang di Solo. Itu kalau anaknya nggak ranking 1 atau nilainya lebih rendah dari saingan dia yang dianggap saingan, suruh di sekolah pulang udah mamanya udah ngoceh terus. Sampai rumah diapain? Dilelep-lelepin ke bak mandi loh. Kamu kok bisa kurang kalah sama dia? Ini kan harusnya ini kan
geret ke bak mandi, muka gini-gini ke bak mandi sampai gelagapan anaknya. Akhirnya anaknya jadi apa? Jadi introvert, dia jadi tertutup, dia jadi minder. Anaknya pintar, tapi jadi minder. Karena dia tidak mengalami Tuhan. Lah orang tua seperti ini harus dibawa ke psikolog, harus ada yang laporin ke LBH, ya. Jangan diem kita. Ada orang tua gini kita tegur, jangan kayak gitu. Kalau nggak laporin nanti laporin ke LBH loh. Kalau udah masih lihat kamu begitu, ini udah tindakan kekerasan, ya. Nggak boleh, orang tua nggak boleh seperti itu, ya. Di dalam Kristen itu ada beberapa jenis kasih, ya. Ada kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Contoh kasih Yesus pada domba-dombanya, dia sampai mau mati tidak bersyarat. Mau kamu bertobat, mau gak aku pokoknya mati buat kamu. Satu, ketika kamu membutuhkan aku, kamu akan selamat. Ini kasih agape. Yang kedua dan ketiga biasanya jadi satu. Kasih phileo dan storge biasanya jadi satu. Kasih phileo adalah kasih yang timbul dari hubungan persahabatan, saling menghargai, ya. Kalau storge itu kasih dalam keluarga, ortu ke anak, anak ke orang tua, adik ke kakak, itu storge, ya. Ya, contohnya siapa dalam Alkitab, ya? Yang kasih storge itu adalah Yusuf. Yusuf walaupun sudah dibuang, dia tetap mengampuni keluarganya. Waktu dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan, kesuksesan, dia tetap ketemu keluarganya, mengasihi. Ini kasih Yusuf, ini kasih storge, ya. Nah, yang kasih keluarga lagi apa? Ruth mengasihi Naomi, benar ya? Naomi, mertuanya. Dia nggak meninggalkan Naomi sendiri, tapi dia tetap mengasihi, mengikuti Naomi untuk bersama-sama dalam kesusahan. Untuk berbakti, beribadah kepada Tuhannya Naomi, ya. Ruth itu seperti itu. Tuhan melihat kesungguhan hatinya, lalu Tuhan memberkati. Oleh karena hatinya penuh dengan kasih, ya, itu Tuhan memberkati. Ada lagi kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih untuk suami istri, ya. Contohnya siapa? Kasih eros itu Abraham dan Sarah. Waktu dia pindah ke satu tanah, terus Sarah itu karena cantik, ya. Terus Sarah mau diambil sama raja, kalau nggak salah, ya. Terus raja memperhatikan, melihat Sarah sedang bercumbu-cumbuan dengan Abraham. Nah, disitulah itu namanya kasih eros, tuh kasih suami istri. Ya, kalau kasih keluarga itu yang seperti saya tadi bilang, ya. Tabita, kasih phileo ini adalah kasih yang timbul dari hubungan persahabatan. Itu biasanya digabung dengan kasih keluarga, storge. Tapi secara khusus kasih phileo ini orang Samaria tadi itu melakukan kasih phileo yang timbul dari rasa belas kasihan, pertemanan, kekeluargaannya. Ada banyak, ya, contoh-contoh di Alkitab kasih phileo. Tabita, Dorcas itu juga membuat baju untuk janda-janda miskin. Dia mengasihi janda-janda miskin di sekitarnya, itu namanya juga kasih phileo, ya. Nah, terus Yesus pada Lazarus, ya, Yesus sampai menangisi Lazarus, itu juga kasih phileo, ya. Jadi ada banyak, ya, kasih yang Tuhan tunjukkan dalam Alkitab. Mengapa kita harus mengasihi, bagaimana bentuk kasih itu kita bisa belajar dari Alkitab, dari pergaulan kita di sekitar kita, ya. Jadi kita harus ngerti dulu. Kita juga harus sadar, ya, waktu kita mengasihi kita harus dengan akal budi. Kenapa kok kita harus dengan segenap akal budi? Karena apa? Ada banyak serigala berbulu domba yang memanfaatkan orang-orang yang baik hati, orang-orang yang dermawan, itu biasanya dimanfaatkan juga. Nah, kita juga harus berjaga-jaga dengan segenap akal budi. Mikir, aku nek ngasih dia itu aku mencelakakan dia, apa aku menyelamatin dia, ya kan? Bukan masalah pelit atau enggak, tapi kita berhikmat. Bagaimana cara menolong dia supaya nggak makin dia jatuh dalam dosa, lah itu yang tadi saya bilang, ya. Jadi harus. Oke, jadi ada banyak orang yang belum pulih, ya. Itu adalah tadi itu cara-cara dunia mengasihi orang di dunia juga, ya. Lah, kalau kita sebagai orang-orangnya Tuhan, kita harus menyebarkan kasih-Nya, memuliakan Tuhan, ya kan? Ada banyak orang yang nggak ngerti, ya, harus dilakukan kasih itu harus dilakukan secara nyata, bukan cuma ngomong doang, ya. Orang waktu diberkati itu akan kelihatan siapa dia, ya.
Orang kelihatannya dermawan waktu dia nggak punya uang, tapi begitu dia diberkati, tiba-tiba dia jadi pelit. Ada loh yang kayak gini, ya. Ada juga. Makanya untuk melihat keaslian seseorang itu kita lihat bagaimana karakter dia waktu dia diberkati atau waktu dia punya jabatan. Sewenang-wenang apa enggak? Perintah-perintah seenaknya apa enggak? Apa dia sendiri ikut kerja? Apa dia sendiri gegem? Udah punya duit banyak, gegem nggak mau miskin. Wah, pelitnya setengah mati jadian. Nah, ada loh orang yang kayak gitu, ya kan? Nah, disinilah peran anak-anak Tuhan itu untuk menegur dengan kasih, dengan empat mata, jangan ngomongin di belakang, ya. Jadi supaya kita menjadi berkat, supaya teman kita dipulihkan, diberkati Tuhan, ya, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin agar kita berbeda dari mereka yang jahat, dan Tuhan ingin agar orang lain melihat Kristus dalam diri kita. Mari kita buka Matius 5 ayat 44 sampai 46. Matius 5 ayat 44 sampai 46. Ada yang mau bacain buat saya? Matius berapa? Matius 5 ayat 44 sampai 46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, kan kita jadi tahu kan di situ. Ya, jadi Tuhan itu mau kita tuh berbeda dengan mereka yang jahat. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa bedanya ya? Apa bedanya? Tapi kalau kita mengasihi orang yang jahat, yang berbuat kurang ajar pada kita tegur, tegur omongin dengan baik, kita tetap mengasihi dia, ya, itu kita berbeda dengan orang di dunia. Karena Tuhan mau kita jadi apa? Demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari. Di sini matahari berbicara menjadi terang dan pengharapan. Kita menjadi terang yang menerangi dan pengharapan, ya, bagi orang-orang yang sedang dalam kesesakan, ya. Terus ada lagi nih. Bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan. Menurunkan hujan artinya apa? Kita itu menjadikan kesejukan di hati mereka. Kata-kata kita menyejukkan, menghibur, bukannya kata-kata kita malah menghakimi. Ada banyak orang yang mau nolong, tanya, akhirnya menghakimi, ya kan? Nggak sadar menghakimi kata-katanya. Orang jadi ngomong, aku ini butuh ditolong, bukan dihakimi lah. Ada orang yang belum pulih, nolong orang yang belum pulih juga. Ya ini tadi, orang buta menuntun orang buta. Yang ada padu dewe, ribut dewe, tukaran dewe. Karena belum pulih sama belum pulih. Yang belum pulih merasa dihakimi, yang belum pulih gak ada roh Tuhan mau nolong. Yang ada iblisnya ngilik-ngilik, ya kan? Iblisnya itu mengotak-atik sampai dia itu salah ngomong, akhirnya membuat orang yang mau kita tolong jadi marah. Nah ini ya, jadi hati-hati ya. Kita kalau nolong orang itu kita juga berjaga-jaga. Kita malah jadi memperkeruh suasana nggak sama dia. Ya, kalau kita merasa belum mampu, panggil teman, panggil orang yang biasa gimana nolongin, tanya, ya kan, minta didoain dulu sebelum ketemu orang itu. Nah nanti akan terjadi pendamaian, masalah akan selesai, bukannya ribut dewe. Ya kita hati-hati, kita perhatiin. Ada loh, coba kita perhatiin sekeliling kita. Ada orang yang niatnya mau nolong, tapi malah yang terjadi ribut. Nah ini hati-hati, ini ada yang menunggangi. Karena tujuan Tuhan adalah penyelesaian masalah. Tujuan Tuhan adalah membantu, menolong. Tapi kalau sampai yang terjadi keributan, berarti bukan roh Tuhan yang bekerja. Ditunggangi, ya hati-hati ya. Kalau kita menolong orang tuh berdoa dulu, bawa ke Tuhan, libatkan Tuhan, supaya nggak salah kaprah jadinya.
Mari kita belajar bagaimana cara Alkitab untuk mengasihi. 1. Terbuka dan menjadi jawaban doa bagi teman dan komunitas kita. Kita buka 2 Korintus 6 ayat 11. 2 Korintus 6. Ya, bisa dibacakan 2 Korintus 6 ayat 11. 2 Korintus 6 ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Oke, jadi terbuka, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Di sini yang pertama, cara Alkitab untuk mengasihi, kita terbuka dan menjadi jawaban doa bagi teman dan komunitas. Kitanya membuka diri, mau untuk menolong, ya itu udah membuka diri, itu sudah cara, salah satu cara. Kalau kita nggak mau nolong, kita diem, keep silent, nggak mau mendekat, itu nggak membuka diri. Orang nggak akan berani mendekat kepada kita. Kita nggak akan bisa bergerak untuk menolong. Ya, yang kedua, mengajak menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Ya, mengajak untuk menyucikan diri. Kalau orang itu belum hidupnya masih berantakan, belum sesuai Alkitab, ya kita mengajak. Nah, kan saya tadi udah bilang, mengasihi itu adalah berarti mendidik, menghibur, mengarahkan, memberi solusi, ya, sehingga pergumulan dia selesai, sehingga terjadi kesembuhan dan pemulihan dengan cara Tuhan, ya, harus hidup dengan caranya Tuhan, harus ada kasih, harus ada sejahtera, menjauhi dari pencemaran jasmani dan rohani, ya. Pencemaran jasmani dan rohani itu apa? Ada yang ngerti nggak? Pencemaran jasmani misalnya apa? Percabulan, hawa nafsu, perzinahan, ya itu pencemaran jasmani, ya kan. Kalau gosip, ya itu pencemaran jasmani. Kalau pencemaran rohani apa? Ada yang tahu nggak? Nah itu dia, penyembahan berhala, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan gak suka, ya, musuh-musuh Tuhan. Itu adalah pencemaran rohani. Oke, terus ya, misalnya ya, ajari teman kita tuh untuk memberesi luka hati. Dalam pergaulan nggak bisa dipungkiri ada banyak orang yang masih kesakitan karena masa lalunya. Ada banyak orang yang masih jengkel, punya dendam sama temen di yang kemarin, ya kan. Ada teman yang menyakiti, yang kurang ajar, ya. Itu ada jengkel belum diberesin. Nah kita sebagai orang yang baru mengasihi, yang tujuan kita mengasihi adalah menyelamatkan dia, ajak dia untuk melepaskan pengampunan, dikasih tahu cara Alkitab, ya. Nah, ada banyak orang yang suka marah, ya kan, suka marah. Dia marah terus, dia menyimpan marah, nek lihat orang itu wah miso-miso, ya tau lagi di mall jalan bareng lihat orang, kuwi lho wong kuwi ngene wah marah. Nah, itu kita harus didik dia, ajar jangan kayak gitu. Nanti jadi ribut. Kita harus ajarkan. Misalnya ya, kita tahu nih di kitab Mazmur 4 ayat 4 sampai 5, ya. Saya bacain ya, kitab Mazmur 4 ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini yang disuruh Tuhan, ya. Yang disuruh Tuhan tuh ini loh. Kalau ada orang marah, itu saya praktekin. Dulu saya kalau marah ya ngomel-ngomelin gitu, ngomong sana ngomong sini gitu, cari barisan sakit hati, cari grup, bikin grup barisan sakit hati. Itu saya dulu. Setelah saya baca firman, saya tahu, oh kalau marah tuh gini. Kenapa kau mesti tetap diem? Marah kok sambil diem? Saya praktekin. Saya catat ini Mazmur 4 ya. Saya praktekin. Waktu saya jengkel sama seseorang, saya diem. Masuk kamar, jangan berkata-kata tapi berkata-katalah hanya dalam hatimu di tempat tidurmu. Saya masuk kamar, saya duduk di tempat tidur. Terus saya ngomong dalam hati. Terus apa lagi? Tapi tetaplah diam. Jadi marah di atas kasur di kamar, marahnya dalam hati, mulutnya diem. Ya saya praktekin. Mau ngomong nggak bisa keluar kan, suruh di hati. Jadi mulutnya komat tapi nggak keluar suaranya. Itu saya praktekin. Pegel, rasanya pegel. Tapi tahu nggak? Tiba-tiba saya nangis. Benar, tiba-tiba saya nangis. Saya lakukan firman itu. Tiba-tiba saya nangis. Saya ngobrol-ngobrol, saya nangis di lawang Tuhan. Tiba-tiba marah saya hilang. Nah ini ada keajaiban dalam firman yang saya lakukan. Jadi orang tadi saya juga bingung.
biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Berarti marahnya menang gini doang, diam kan? Saya praktekin ya. Itu pertama kali saya nggak bisa bayangin, tapi saya catat karena saya pengen praktek iman. Bener loh. Saya nggak tahu kalau di dalam waktu saya melakukan ini ya ada mujizat, saya nggak tahu. Saya tahu tuh begitu saya praktek iman, saya tahu tuh saya nangis di lawat Tuhan dan sembuh. Besok masalah itu selesai. Yang bikin saya gondok itu tiba-tiba hilang sendiri, selesai sendiri. Nah ini loh, ini cara Tuhan. Maka dikatakan firman adalah pedang bermata dua. Itu menusuk dalam diri kita sendiri juga untuk memulihkan orang lain. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya sudah praktek dan saya menang. Saya kalau marah udah males ngomel-ngomel, udah males berdongkol kayak apa. Saya duduk di tempat Tuhan, lihat Tuhan nih, kayak gini loh kejadiannya Tuhan, terlalu nemen ya Tuhan ya gitu. Marah-marah dalam hati tapi diem. Habis itu pulih saya. Besok bangun tidur udah nggak berasa lagi itu sakitnya. Ya luar biasa kan cara Tuhan itu luar biasa banget. Ya ini kita bisa ajarkan ini ke teman. Kita bisa bersaksi. Kita praktekin dulu. Kita menang dulu. Habis itu ajarin ke teman ya untuk melepas pengampunan ya. Oke. Jadi kita mengasihi dalam pergaulan itu adalah dengan cara menjadi jawaban doa bagi sesama kita. Adalah caranya anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberi keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, mari kita angkat satu pujian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Engkau yang telah mati di kayu salib Tuhan. Engkau yang dibarikan di balik batu Tuhan. Engkau yang ditolak, tapi Engkau yang begitu memikirkan kami Tuhan. Engkau yang begitu memikirkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.